Gunung Lawu tersembunyi misteri dan sejarah spiritual jejak pemujaan kuno dan ribuan misteri yang belum terjawab. Mari kita telusuri ke dalam keheningan puncak dan lerengnya, memaparkan misteri mendalam yang menghiasi Gunung Lawu sejak zaman dahulu. Kembali menelusuri sisi barat Gunung Lawu terdapat punden yang masih dikeramatkan oleh warga setempat. Masih di desa Puntuk Rejo, yang di episode sebelumnya mengulas tentang situs Umpak. Selain situs Umpak, di desa Puntuk Rejo menyimpan jejak arkeologi lain yang dinamakan Punden Kenteng. Punden Kenteng merupakan situs purbakala yang terletak di tanah milik warga yang bernama Bapa Karyopawiro. Situs ini menyimpan peninggalan masa lalu yang beraneka ragam. Berdasarkan catatan arkeologis, di lokasi ini ditemukan satu yoni setinggi 25 cm, satu arca nandi berukuran panjang 45 cm, tinggi 30 cm, 11 lumpang batu dengan diameter rata-rata 1 meter, dalam dua tipe bentuk yaitu tidak teratur dan berbentuk bulat atau persegi. Dari temuan ini menunjukkan keberadaan pemukiman atau tempat suci kuno di lereng barat Gunung Lawu. Keberadaan punden ini menjadi asal-usul nama dusun lokasi situs ini, yaitu di Dusun Kenteng. Batu Kenteng sering disebut Watu Kenteng, merupakan penyebutan oleh masyarakat awam, dinamakan demikian karena merujuk pada bentuk batuan peninggalan arkeologi berupa batu lumpang, batu penampung air, dan batu yang memiliki cekungan seperti lumpang alat tumbuk. Batu ini diyakini sebagai benda bersejarah dari zaman megalitikum yang dulunya digunakan untuk ritual tertentu, menumbuk padi atau menampung air. Selain Watu Kenteng, di kawasan tersebut biasanya juga ditemukan struktur punden berundak, batu berangkat tahun, dan struktur kuno lainnya seperti halnya di Gunung Penanggungan dan puncak Gunung Merbabu. Peninggalan arkeologi di lereng Gunung Lawu oleh masyarakat dikaitkan dengan legenda pelarian Raja Majapahit terakhir yaitu Brawijaya kelima, namun masih belum pasti kebenarannya. Punden Kenteng dikelilingi pagar tembok pendek, sedangkan lantainya sudah diplester dengan semen, sehingga tidak diketahui di bawahnya terdapat struktur atau tidak. Di luar sekumpulan batu yang diberi pagar terdapat batu besar. Di permukaan batu terdapat pahatan berbentuk cekungan mirip lesung atau penampung air. Menurut cerita yang berkembang, situs Kenteng ini adalah jejak pelarian Brawijaya V ke Gunung Lawu, maka situs Kenteng ini sebagai tempat singgah Prabu Brawijaya V dan para pengikutnya sebelum melanjutkan ke puncak Gunung Lawu. Merujuk kepada temuan ini bisa jadi di tempat ini merupakan bekas pemukiman kuno yang dilengkapi dengan tempat ibadah atau pemujaan yang berupa candi, dibuktikan adanya temuan yoni dan arca nandi. Jika dikaitkan dengan cerita pelarian Brawijaya V dan para pengikutnya, mungkin jadi ada keterkaitannya meski kebenarannya masih belum jelas. Hingga kini, kisah akhir hayat Raja Brawijaya V masih menjadi perdebatan. Salah satu versi terkenal menyebut bahwa Brawijaya V moksa di Gunung Lawu. Brawijaya V sendiri adalah salah satu raja dari kerajaan Majapahit yang paling terkenal. Nama lain, sang raja adalah Raden Alit atau Bre Kertabumi. Nama Brawijaya V hanya muncul sekali di kitab Pararaton yang ditulis 200 tahun setelah Majapahit runtuh. Namun kitab tersebut tidak bisa dijadikan sumber primer sejarah.
Dari temuan banyaknya batu lumpang dan batu penampung air, bisa jadi situs ini merupakan situs pemukiman era masa klasik atau juga bisa era prasejarah. Namun di era masa klasik dilengkapi dengan bangunan pemujaan. Dibuktikan dengan temuan arca Nandi dan Yoni. Karena lokasinya di lereng Gunung Lawu, bisa jadi situs ini sebagai situs pemukiman para kaum Brahmana, yaitu Kadewaguruan. Pada zaman Majapahit, pendidikan agama memegang peranan penting. Pendidikan biasanya dilakukan secara perorangan maupun mengikuti lembaga agama yang disebut mandala atau Kadewaguruan. Letak Kadewaguruan jauh dari permukiman kota, terletak di tempat yang sunyi di hutan-hutan, di puncak bukit, di lereng gunung, di tepi pantai, dan sebagainya. Lokasi itu lazimnya merupakan sebuah kompleks perumahan para pertapa dengan tatanan secara khusus. Lembaga ini dipimpin oleh seorang maharesi yang disebut pula Siddharesi atau Dewa Guru, oleh karena itu pusat pendidikan ini disebut Kadewaguruan. Kadewaguruan merupakan kompleks pertapa yang dirancang khusus. Dewa Guru akan bertempat tinggal di tengah-tengah kompleks yang disebut tapowana atau pajaran. Kemudian dikelilingi rumah murid-murid berdasarkan tingkat pengetahuan mereka. Karena tata letak seperti ini, kompleks perumahan pertapa itu disebut mandala, yaitu konfigurasi lingkaran. Sementara itu, para murid yang masih pemula disebut kaki tapaswi untuk laki-laki. Dan endang atau tapi, untuk perempuan disebut kili. Dalam kegiatannya, Dewa Guru dibantu oleh para murid senior yang disebut para ubwan, pendeta-pendeta wanita, dan manguyu, pendeta laki-laki. Mandala Kadewaguruan kemungkinan telah muncul pada zaman Singasari karena dibicarakan dalam kitab Raja Patigundala yang berasal dari masa Singasari. Raja yang disebut adalah Raja Batati yang diperkirakan sebutan Raja Kertanegara. Jumlah Kadewaguruan di Majapahit makin banyak sejak pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Dalam naskah Nagara Kertagama, Hayam Wuruk diceritakan pernah mendatangi sebuah mandala yang berada di sebuah hutan bernama Wanasrama Sagara. Itulah ulasan singkat mengenai mandala Kadewaguruan. Kesimpulannya, situs Watu Kenteng merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.